Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormat dan simkuri ibu-ibu guru, para ustazah, Ibu Hajah Siti Sauda, Ibu Hajah Yaya, Ibu Hajah Siti Aisyah, dan Ibu Iis, atur nuhun karena kasumpinganana. Alhamdulillah, ibu-ibu, para pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah, ibu-ibu Mustami Majelis Taklim Al-Hidayah, anu kusimkuring dihormat. Puji sinareng syukur mangga urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina dinten ieu urang sami-sami tiasa patepang deui, tiasa kempel, tiasa silaturahmi dina acara pangaosan rutin nyaeta Senenan. Dinten ieu mah aya langkungna ibu-ibu tiasa tampil ngararaos sholawat, teras ngaos berjanji. Alhamdulillah dina raraga urang teh cinta ka Rasulullah nyaeta. Mudah-mudahan urang kenging syafaatna di yaumil akhir. Shalawat sinareng salam mugi atuh dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabatna, oge ka umatna anu setia mengikuti ajaran mantenna. Ibu-ibu dina kesempatan ieu simkuring ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan ibu-ibu sadayana. Mudah-mudahan urang teras istiqomah nyabunya karena nyiar ilmu. Mudah-mudahan urang istiqomah, dipasihan sehat, digampilkan rizkina. Mudah-mudahan Allah ngelindungi urang sadayana tina sagala mara bahaya, cilaka, tina wabah, tina sagala panyawa. Mudah-mudahan Allah ngelindungi urang sadayana sehingga urang tetap biasa istiqomah ngalaksanakeun pangaosan rutin. Nu kaduana simkuring ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu anu parantos ngadorong ngabantos kana pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumangrupikeun materi, tanagi, tuangeun. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan Allah ngagentosan kana sagala rupi anu dipasikeun ka majelis ieu. Mudah-mudahan ibu digentosan ku Allah anu langkung-langkung seueur. Amin. Salajengna paminten dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun sejarah menjelang Rasulullah lahir. Salah satu keistimewaan menjelang Rasulullah lahir. Sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di pintu-pintu surga melalui kitab Taurat dan kitab Injil, supaya mereka tahu bahwa ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian nama Muhammad bukan pemberian dari bapak dan ibunya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya, yaitu Siti Aminah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 22 April tahun 571 Masehi. Waktu kelahiran Nabi Muhammad banyak peristiwa yang aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang pertama, langit dipenuhi cahaya sehingga terang benderang. Yang kedua, padamnya api Majusi. Kaum Majusi percaya bahwa api adalah sesembahannya. Api yang sedang mereka sembah tiba-tiba padam. Mereka berusaha untuk menyalakan tapi tidak berhasil. Yang ketiga, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah karena bertepatan dengan serangan pasukan Abraha yang menunggangi gajah dari Yaman ke Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Mereka kesal, banyak orang Arab yang mengunjungi
bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena mereka telah membangun gereja yang super mega. Akhirnya tentara Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, namun Allah melindunginya dengan mengutus burung ababil yang begitu banyak yang melempari mereka dengan batu-batu. Yang keempat, patung berhala tiba-tiba runtuh berjatuhan. Yang kelima, pepohon yang gersang bertahun-tahun tiba-tiba berbuah. Demikian keistimewaan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, detik-detik wafatnya Rasulullah. Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" Tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Kemudian Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit telah dibukakan. Para malaikat telah menanti rohmu ya Rasul. Semua surga telah terbuka, telah menanti kehadiranmu." Namun apa yang terjadi tidak membuat Rasulullah gembira. Matanya membuat kecemasan. Kemudian Jibril bertanya, "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasul?" Nabi berkata, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Di akhir hayatnya beliau masih bertanya nasib kita yang belum pernah bertemu dengan Rasul, namun memiliki cinta yang besar terhadap kita semua. Kemudian Jibril berkata, "Jangan khawatir ya Rasul, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga kepada siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad SAW yang telah berada di dalamnya." Detik-detik semakin dekat. Saat malaikat Israel melakukan tugasnya mencabut nyawa, perlahan roh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah lemas. Urat-urat lehernya menegang. "Wahai Jibril, begitu sakitnya syakaratul maut ini," ujar Rasulullah. Fatimah terpejam. Sayyidina Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam. Malaikat Jibril pun memalingkan muka. "Wahai Jibril, jijikkah engkau kepadaku sehingga engkau memalingkan muka kepadaku?" Jibril berkata, "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah di remut azalnya?" Sebentar kemudian Rasulullah merasakan sakit yang tidak tertahan. "Ya Allah, begitu dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut kepadaku. Jangan kepada umatku ya Allah. Jangan kepada umatku ya Allah. Jangan kepada umatku." Sampai 3 kali. Begitu besarnya rasa sayang Rasulullah kepada kita semua, umat muslim di seluruh dunia. Rasulullah menginginkan rasa kesakitan syakaratul maut itu ditimpakan kepadanya, tidak kepada kita. Padahal Rasulullah tidak pernah bertemu dengan kita sekalipun. Badan Rasulullah mulai dingin. Badan dan kakinya sudah bergerak, sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergemetar, seakan ingin membisikkan sesuatu. Kemudian Ali mendekatkan telinganya. "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah." Itu pesan terakhir Rasulullah. Di luar rumah Rasulullah sudah terdengar suara tangis para sahabat berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan wajahnya ke telinga Rasulullah. Bibir Rasulullah sudah mulai membiru sambil berucap apa yang dikatakan Rasulullah SAW saat itu. "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berakhirlah sosok manusia yang mulia, yang selalu memberikan kita penerangan, yang hadir untuk menjadikan pemimpin para manusia. Dan kini pertanyaannya untuk kita semua, mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Kita terpaut jauh sekali berabad jaraknya
tapi cinta Rasulullah kepada kita begitu besar. Bahkan satu hadis dikatakan bahwa ketika beliau berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, beliau berkata, "Wahai sahabat, aku sedang rindu." Sahabat bertanya, "Rindu kepada siapa ya Rasul?" "Kepada saudara-saudaraku." "Bukanlah kami saudara-saudaramu?" "Ya Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah umatku yang belum sempat menemuinya, tapi mereka mencintaiku." Apakah yang dimaksud Rasul itu kita? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sejauh mana cinta kita kepada Rasul. Demikian detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cerita ini menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan menambah kesadaran bahwa di akhir zaman di padang mahsyar ada yang menunggu kita, bukan anak, bukan suami, bukan orang tua, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.